adalah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan kelas, namun keyakinan kelas itu bedanya adalah ada nilai-nilai karakter yang akan kalian capai atau kalian yakini. Jadi ada nilai-nilai karakter yang kalian tingkatkan dan kalian laksanakan, kalian jalani supaya apa kondisi kelas kalian, kondisi kelas kita, situasinya aman, nyaman, dan bisa menjadi menyenangkan. Jadi di kelas kita akan menyenangkan nantinya. Ada juga peraturan kelas hampir sama, cuma nanti bahasanya yang kita pakai adalah menjadi keyakinan kelas. Jadi ada peraturan kelas menjadi keyakinan kelas namanya ya. Jadi bagaimana prosesnya? Di sini sudah ada kertas. Jadi kertas di sini kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian tahu atau kalian inginkan di selembar kertas ini, lalu kita tempel ke depan. Ya, kalian yang buat peraturan kelasnya, lalu kita tempel ke depan. Nanti yang sudah selesai. Gitu. Kalian tulis contohnya, misalnya apa peraturan kelas apa kira-kira satu. Ya. Apa kira-kira satu? Tidak terlambat misalnya, atau 15 menit memasuki kelas, itu boleh. Pokoknya impian yang bagus yang di dalam kelas ini sehingga kita bisa menjadi namanya keyakinan kelas nanti di depan. Oke, proses pertamanya adalah di sini saya akan membagikan kertas ke kalian dan kalian isi. Sekarang kertas atau peraturan yang kalian inginkan di kertas tersebut silakan tempel satu-satu. Silakan maju, tempel. Sini. Kita sudah memfokuskan atau kita merumuskan keyakinan kelas dan kalian harus jalani. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan, saling menghargai, disiplin, menjaga fasilitas kelas. Nah, semua ini akan kalian yakini dan kalian laksanakan sehingga proses pembelajaran di kelas ini akan nyaman dan menyenangkan. Bisa ya? Legendary. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau nangis? Oh, puji syukur kepada Allah Ta'ala karena atas ridhonya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya yang di sini pastinya tergerak hatinya untuk membantu dan mendukung semua aktivitas yang berada di sekolah. Sini sudah termasuk budaya positif semua.
semua yang ada di sini, Bapak Ibu. Terima kasih. Sekarang saya akan melaksanakan pengimbasan. Jadi di modul ICGP yang saya laksanakan dari kemarin itu ada 4 modul, Bapak Ibu. Jadi sekarang di aksi nyata pengimbasan budaya positif, modulnya sudah ada 4 dan selamat datang untuk guru-guru hebat. Salam dan bahagia. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Di selanjutnya, jadi di modul 1 itu ada 4 elemen, Bapak Ibu. Modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang kemarin sudah kita laksanakan bersama. Selanjutnya budaya positif. Nah, jadi di aksi nyata budaya positif ini harus sudah include dari modul 1.1 sampai 1.4. Selanjutnya konsep utama modul budaya positif. Jadi yang kita bahas adalah budaya positif di sekolah kita. Jadi konsep utamanya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan semua ini yang sudah yang harus melekat di dalam diri guru. Jadi komponen ini. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berbeda pada murid berdasarkan prinsip pembelajaran dan terdiferensiasi. Diferensiasi itu berbeda, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada refleksi filosofi pendidikan Dewantoro. Refleksi itu mengingat kembali. Di alurnya dilanjutkan, agak kelihatan yang sini, Bapak Ibu. Jadi pendidikan tempat persemayaman benih-benih kebudayaan. Jadi di sekolah, pendidikan itu bukan hanya di sekolah, Bapak Ibu. Di sekolah, di rumah juga, yang penting ada waktu pendidikan. Yang diinginkan adalah perubahan. Jadi, dan pembelajaran refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini berpusat pada murid. Jadi yang untuk kurikulum Merdeka itu berpihak pada murid, menghamba pada murid. Bukan menghamba itu kita sujud pada murid, namun murid adalah hal yang utama. Dan sesuai murid itu kita menuntunnya sesuai kodrat. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi siswa itu kita tuntun dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang di sekitar, yang dulunya guru itu, Bapak Ibu sekalian, itu memegang prinsip siswa itu bagaikan kertas kosong, dan guru yang menulisnya. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk pembelajaran Merdeka atau profil belajar Pancasila, berubah pemahamannya menjadi siswa itu sudah tertulis oleh Tuhan, bukan kertas kosong lagi, sudah tertulis oleh Tuhan, dan kita hanya bisa menebalkan yang samar yang sudah ditulis oleh Tuhan itu, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita menyangka atau berprinsip siswa itu kosong, kertas kosong, kita yang menulis dan kita bisa mengatur kodratnya. Di filosofi ini kita tidak bisa mengatur, hanya bisa menuntun. Mengapa di sini gambarnya padi? Filosofinya siswa itu bagaikan
kita menanam padi, Bapak Ibu. Menanam padi itu tidak akan pernah bisa menjadi jagung. Jadi padi itu tidak akan pernah bisa menjadi jagung, hanya bisa kita menuntunnya, merawatnya dan menjadikan gemuk. Jadi padinya jadi gemuk, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa padi itu menjadi jagung. Yang kedua, kodrat zaman. Nah, kecakapan hidup abad 21. Jadi kodrat alam itu memang kita hanya bisa untuk menuntut sesuainya, mengarahkan, karena sudah tertulis oleh Tuhan, tidak bisa memaksa. Baik, selanjutnya untuk visi pendidikan Indonesia, bagaimana terjadinya visi. Jadi awal mulanya yang kemarin sudah kita pembiasan yang pertama itu ada puisinya I.R. Soekarno itu yang kemarin yang kita bacakan. Nah, dari puisi I.R. Soekarno itu adalah visi negara. Visi negara diambil, visi negara itu dari Pancasila, 5 Pancasila itu diambil oleh pendidikan menjadi visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dari visi pendidikan diambil lagi menjadi profil pelajar Pancasila, diambil sedikit menjadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Komponennya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sama sebetulnya. Kemanusiaan masuk mana? Kebinekaan global kan? Bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Selanjutnya ke disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, biasanya seperti itu. Padahal itu sungguh sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang Bapak Ibu, kalau siswa mendengar kata disiplin itu sudah kaget, merasa tidak nyaman. Itu harus diubah dengan budaya positif. Nah, di sini ada gambar. Ketika kita bercerita budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika melihat gambar yang ada di depan? Baik. Selanjutnya ada gambar seperti ini. Sangat berbeda sekali dengan yang gambar pertama, padahal sama. Intinya ketika kita melakukan budaya positif, ini yang akan terjadi di masyarakat, di sekolah, di mana ini yang akan terjadi. Tapi ketika kita tidak melaksanakan budaya positif, maka ini yang terjadi. Jadi memang betul, jika ada sekolah yang seperti ini, sawah yang seperti ini, berarti memang tidak melaksanakan budaya positif. Itu ada di modul 1.4 Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk melaksanakan budaya positif, nah ini kita belajar pelan-pelan Bapak Ibu. Poinnya ada 5. Kita harus memahami 5 kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti didasari dengan 5 hal ini. Mau saya, mau Bapak Ibu yang ada di depan, ada 5 kebutuhan dari kecil yang memang harus ada. Tidak mungkin tidak ada, itu ada. Kebutuhan manusia, kebutuhan bertahan hidup, pasti. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, pasti. Tidak akan mungkin orang itu ketika tidak terima tidak butuh, pasti
butuh penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Jadi pastinya sampai saat ini Bapak Ibu berada di sini, jika tidak ada pengakuan atas kemampuan tidak akan sampai menjadi berhasil sampai saat ini. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Siswa juga seperti itu. 5 kebutuhan ini pasti ada di siswa. Kita harus pahami Bapak Ibu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa aman. Ini semuanya harus kompleks ada. Kita harus menuntun dengan 5 kebutuhan ini. Kita pahami dulu pelan-pelan. Lalu selanjutnya ini fase Bapak Ibu, fase kepercayaan vs ketidakkepercayaan dari usia 0 sampai 15 tahun. Onotomi rendah diri. Jadi usia 1,5 sampai 3 tahun itu rendah diri. Manusia itu rendah diri. Yang di pikirannya mungkin ada yang di rumah ada putra putrinya atau saudaranya yang usia segini, coba kita perhatikan dia fasenya rendah diri. Jadi dia harus tekadnya yang harus kita naikkan. Dari ini harapannya, mimpinya, mimpi terutama, imajinasi dulu. Lalu selanjutnya rasa bersalah. Nah usia 3 sampai 5 tahun itu rasa bersalah memang. TK itu ya Pak. Jadi semua yang dilakukan anak usia ini, mau benar, mau kita bilang hebat, menurut kita itu hebat, tapi menurut mereka selalu salah. Jadi kita harus tujuannya yang dituntut, bukan diarahkan kemana, karena mereka pasti merasa selalu salah. Selanjutnya untuk usia 5 sampai 12 tahun, nah itu SD ini ya. Ini ranah kita ini. Kompeten, tempatnya kompeten di sini. Jadi silahkan eksplor siswa-siswi kita, dieksplor kemanapun boleh. Jadi kompeten kita bentuknya di sini. Lalu usia 12 sampai 18 itu loyalitas, kebingungan peran. Biasanya habis SMA ini mau kemana nih? Gitu kan biasanya Bapak Ibu. Habis kuliah mau kemana nih? Banyak yang ngambil TIK misalnya, tapi jadinya tidak jadi TIK gitu kan. Banyak mengatakan, oh saya salah jurusan, oh saya harusnya tidak jadi guru, saya harusnya jadi di bengkel saja di sini. Ini tugas kita untuk menuntun dan mengarahkan. Seandainya jika sudah lulus SMA kita menyalahkan, gimana sih kamu kok salah kiranya, katanya kamu pengen jadi, tidak bisa disalahkan karena memang kebingungan peran fasenya di umur sekian. Jadi budaya positif memang tidak ada negatifnya sama sekali. Jadi bukan mereka yang salah, tapi kita mungkin yang kurang memahami. Nah, ini fasenya sudah disiapkan tuntunannya. Dari usia 18 sampai 40 itu cinta, keintiman. Yang dibutuhkan adalah cinta, perhatian. Selanjutnya pastikan Bapak Ibu bertanya-tanya, selanjutnya usia 40 ke atas apa? Nah, sudah tidak butuh fase lagi. Tidak butuh fase lagi karena fasenya seperti ini ya. Selanjutnya teori kontrol. Nah, ini berkelanjutan Bapak Ibu dari yang tadi. Ini tetap jadi satu budaya positif ini. Pelan-pelan kita belajar ini alurnya. Setelah tadi bagaimana kita memahami ini, kita pakai yang namanya teori kontrol. Ini harus melekat di dalam diri guru penggerak. Ilusi guru mengontrol murid. Oke, ilusi. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam artian misalnya nih, saya panggil Bapak Ibu jam 10 kumpul. Nah, ilusi kita bisa mengontrol murid. Kita ibaratkan itu ilusi kita mengontrol orang. Jika bukan orang itu, jika orang bukan murid itu yang mempersilahkan untuk kita mengontrolnya. Saya tidak suka mate, mau bagaimanapun tidak akan bisa. Kalau saya yang buka kontrolnya, silahkan untuk mengontrol saya, baru kita bisa mengontrol. Murid juga demikian, mau kita marah-marah sampai lepas saya, gimana?
Kalau kalau siswa itu belum memberikan kontrolnya kepada kita, dia tidak akan bisa dilakukan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah itu Bapak Ibu, ilusi itu semua. Jangan sampai membuat orang merasa bersalah atau siswa merasa bersalah. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi semua. Jadi orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Dibayangkan kalau kita berada di posisi siswa dan kita dipaksa. Sama halnya sekarang, coba tak paksa dah jam 7 tadi ke sini, terus Bapak Ibu yang di sini tak paksa untuk lari, kan tidak mungkin. Itu ilusi. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah jadi paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana caranya? Di sini stimulus responnya kita belajar di kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan merasa saya yang paling benar bisa mengubah begitu. Tidak. Teori kontrolnya kita berusaha memahami orang saja, memahami orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Anak lompat pagar pasti dia punya tujuan nih. Kita pakai yang tadi lagi kebutuhan manusianya. Oh, mungkin di sekolah memang terlihat baik, dia nakal atau bagaimana. Di rumah pasti ada itu, pasti ada. Mengapa seperti itu? Kadang siswa aja tidak dibelikan senar layangan saja, itu bisa melampiaskan sakit hatinya ke guru, itu bisa. Tapi sebetulnya itu kadang bukan sakit hati, tapi perhatian, ingin ngomong. Tapi karena fasenya segitu tidak bisa ngomong. Apalagi mau ngomong sudah gurunya sudah mendelik, ini kan tidak bisa. Jadi kita harus praktekkan budaya positif. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa kita dikontrol orang lain, Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Belajar mengendalikan diri untuk mencapai tujuan mulia yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Saya sebutnya 9 pilar aja Bapak Ibu. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, semua ada sudah di diri Bapak Ibu sekalian. Untuk disiplin. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini di dalam modul 1-4 ada juga kita belajar tentang motivasi perilaku. Gini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ini motivasinya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tiga tulisan yang agak tebal ini Bapak Ibu, yang paling bagus itu yang nomor 3. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu bagus. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, untuk penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama seperti siswa mau lomba, kalau kita kebiasaan memotivasi siswa dengan nanti kamu dapat hadiah, itu ada yang lebih tingkatan yang lebih bagus lagi, yaitu 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi
seperti seorang atlet yang tidak memikirkan hadiah dulu. Jadi kita yang memang punya motivasi diri, tidak ada embel-embel kita dapat uang atau yang itu tujuan yang lebih bagus. Tapi ketiga ini bagus semua, namun ketika dikaitkan dengan budaya positif dan karakter, nomor 3 ini yang paling tepat. Oke, ini motivasi kadang yang kita laksanakan kemarin ya. Misalnya nih, ada namanya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan, padahal penghargaan kenapa kok bisa merusak hubungan? Contohnya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Misalnya nih, saya contoh ambil Nisa bisa nyanyi. Ketika pelajaran olahraga atau pelajaran yang lain Nisa, yang lain akan menjadi iri. Nah, itu penghargaan yang merusak hubungan. Penghargaan yang merusak hubungan. Ya, risetnya dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Gitu. Ini riset. Gitu. Jadi gimana nih pola pikirnya nih? Kontras ya. Ada upaya pelan-pelan. Penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking di kelas Bapak Ibu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang mendapatkan ranking, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Semua poin yang ada di sini benar Bapak Ibu yang sudah kita lakukan. Namun ada yang poin yang paling tepat. Ini ada satu lagi, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, misalnya nih, jika berhasil membuat puisi, kalian akan mendapat hadiah. Silakan pikirkan, Anda ingin apa? Kalian ingin apa? Itu termasuk penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi mungkin sebetulnya keinginan kita itu bisa memacu siswa untuk berpikir, ternyata ketika di riset itu malah tidak bisa keluar dari zona karena gurunya kita mengatakan hadiah. Jadi pikirannya bukan eksplor untuk mencari puisinya, namun tetap ke hadiah apa. Nah gitu, penghargaan mematikan kreativitas. Mungkin betul-betul kita harus perlahan untuk mengeluarkan kalimat kepada siswa. Motivasi dari dalam diri, nah intrinsik ini yang paling benar, yang paling tepat Bapak Ibu. Intrinsik, motivasi dari anak sendiri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itu Bapak Ibu, jadi senang jadi di penghargaan intrinsik yang paling tepat. Itu selanjutnya kurang 2 modul lagi. 5 posisi kontrol. Ini ada kaitannya sama yang tadi. Baik, ini dari ada 5 posisi
yang biasanya kita jalankan Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Nah, kita sekarang berada di penghukum ya Bapak Ibu ya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini lumayan bahaya Bapak Ibu. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Dengar itu, patuhi aturan saya, awas. Kamu, itu dia bahasanya. Berkati karena cermat dia mungkin sengal lagi. Gitu ya. Itu penghukum. Patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Marah misalnya. Hei kamu selalu saja salah. Gitu. Mau sendiri. Selalu yang terakhir selesai. Kamu yang belakang, pasti kamu yang selalu terakhir selesai. Itu penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Jangan kalau tidak gini, tidak bisa. Itu model guru yang penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah pastinya, tapi kita tidak menyadari dan mendendam. Ini berat kalau sudah mendendam atau sifatnya agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku. Biasanya jika kita pakai teori kontrolnya menghukum bapak ibu. Ada 5 itu yang nomor 5. Selanjutnya teori membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya sering dilakukan. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak lesu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu bagaimana sih? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah itu kan seakan-akan memang menyalahkan. Meskipun dia salah, kita pakai teorinya membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, dalam mengatasi anak-anak misalnya membuat dia bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Padahal murid itu semua sangat menyayangi kita Bapak Ibu, tapi kita mungkin kurang peka melihatnya ya, semuanya seperti itu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ternyata sikap merasa bersalah karena itu lebih bahaya loh daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Murid menahan perasaan. Ya Bapak Ibu, ternyata. Selanjutnya teori teman. Nah, ini sering dilakukan saya juga nih, sering dilakukan. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Padahal pekerjaannya anak-anak, karena kita memposisikan diri menjadi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang akan bereskan. Itu agar kita berusaha mendekat dengan teori teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata ada sisi negatifnya juga. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hasilnya murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ini level 3-nya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ketergantungan. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Jadi maunya dengan Pak Ivan saja siswa itu, tidak mau sama saya gitu. Mungkin
Saya pakai pakai teman, mungkin Ivan pakai kontrol teman gitu. Apakah itu boleh? Boleh juga, tidak apa-apa, nanti di akhir kita simpulkan. Selanjutnya pemantau dengan menggunakan sanksi konsekuensi tidak dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Seorang menjalankan fungsi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Terus selanjutnya, guru tidak menunjukkan suatu emosi. Selanjutnya, nah di sini ada manajer posisinya. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat ekspresi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini ada alurnya Bapak Ibu, nanti ada keyakinan kelas namanya. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, barulah kita pakailah posisi manajer. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu bisa dilakukan. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Nah, dari semua posisi ini ada negatifnya. Ini sudah kontras dengan posisi, dengan budaya positif, ada negatifnya. Nah, selanjutnya paling tepat itu adalah menggunakan manajerial gitu. Namun ada alurnya nanti, keyakinan kelas ada juga. Nah, bagaimana di ini Pak? Di mana? Di sekolah tentara atau sekolah itu kan ada hukuman, itu wajib ada pukul. Nah, penghukum ini bukan tidak boleh. Ini namanya 5 posisi kontrol, dan ini harus kita lakukan Pak. Namun yang paling benar itu manajer. Nah gitu loh. Jadi kalau bolehkah peraturan itu? Boleh. Misal marah, dipukul, hukuman itu boleh, tapi mempunyai tujuan tertentu. Seandainya kalau dia itu lulusannya admir atau tentara, kita pakai manajer, ya sama negara lain dikena gini aja tembaknya udah bisa menyembunyikan rahasia, kan harus kuat memang mentalnya ya. Ada beda, itu beda Bapak Ibu. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemarin sudah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat memahami oleh semua guru. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu ya. Iya. Segitiga restitusi terakhir. Langkahnya 3 tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Oke, langsung saja ke lanjut seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ajukan pertanyaan, membuat kesalahan suatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, yaitu validasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Itu pakai teknik kontrol. Jadi semua dari depan sampai belakang itu berkaitan Bapak Ibu. Berkaitan namanya di modul 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi: perilaku yang salah
perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif? Yang pertama, jadikan diri sebagai contoh terhadap guru. Jadilah guru yang tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha murid. Ajarkan nilai moral dalam pelajaran sehingga tugas guru lebih dari sekedar mengajar. Jujur pada diri sendiri dan terbuka pada kesalahan. Jadi kalau kita sebagai guru, Bapak Ibu, jika memang kita ada salah, ya bilang salah ke siswa. Jangan salah cari alasan untuk siswanya pintar, ya kan kita itu bisa saja mencari pembenaran diri, namun itu bahaya juga, itu juga termasuk budaya negatif. Nah, gitu. Mengajarkan etika dan sopan santun, memberi kesempatan murid untuk belajar memimpin, berbagi pengalaman dan bercerita inspiratif. Selanjutnya, bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid? Sosialisasi, cara jawab, diskusi, tidak menyela pembicaraan guru, teman, dan tidak memaksakan. Ini budaya positifnya. Guru menunjukkan sikap konsisten. Guru melibatkan peran aktif orang tua. Guru dan siswa membuat kesepakatan kelas. Guru tidak bersikap menghakimi, tetapi lebih evaluatif, reflektif terhadap kesalahan siswa. Melakukan pembiasaan positif, menjalin ikatan emosional. Saya kasih quotes untuk terakhir, Bapak Ibu. Menumbuhkan karakter itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen, konsistensi, dan waktu yang tidak sedikit. Diperlukan kesungguhan dalam mengelolanya. Yang terakhir, matur thank you dan setuju daripada teman-teman. Ampun Rabu kayak sadece Kak Dintok, karena timbul dari intrinsik, dari keinginan diri sendiri.